Kenapa orang miskin susah untuk kaya? Kalau kamu ngikutin berita-berita tentang perekonomian dunia saat ini, mungkin kamu akan melakukan dua hal ini. Pertama, kamu akan ngerem budget jajan buat menyusutkan pengeluaran. Atau kedua, kamu akan cuek dan jalani hari-hari seperti biasa. Buat yang masih nggak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, Pak Jokowi lagi sering-seringnya ngasih kita clue kalau di tahun 2023 dunia akan gelap karena menghadapi resesi ekonomi secara global. Tapi tahu nggak sih, di tengah krisis global pasca pandemi kaya sekarang, jumlah orang super kaya alias crazy rich malah terus naik secara signifikan. Di Amerika sendiri, jumlah jutawan dolar Amerika Serikat meningkat sebesar 2,5 juta jiwa selama setahun. Jumlah jutawan Amerika Serikat meningkat 2,5 juta, hampir setengah dari semua jutawan baru dicetak di seluruh dunia. Ini adalah peningkatan terbesar dalam jumlah jutawan yang tercatat untuk negara manapun di setiap tahun abad ini dan memperkuat peningkatan pesat jumlah jutawan yang terlihat di AS sejak 2016, kata laporan itu. Berbanding 360 derajat, orang-orang yang berpenghasilan rendah dan menengah justru tengah berjuang untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pangan dan energi. Ironis sekali, tapi begitulah realitanya. Istilahnya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti diaminkan. Bahkan ada yang bilang juga kalau kamu keturunan miskin, ya kamu pun ikut miskin. Sebenarnya, perihal kaya dan miskin itu bukan dinilai seberapa banyak nominal rupiah yang kamu punya. Tapi, bagaimana mindset kamu terhadap uang, hingga cara mempertahankan uang yang kamu miliki. Nah, biar kita bisa patahin istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan patahin sejarah turunan garis kemiskinan tadi, kita ikutin 15 langkah yang dipakai para orang-orang untuk mengubah nasib dari miskin ke kaya. Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Pertama, coba deh tanamkan mindset kalau mulai sekarang saya nggak akan miskin lagi. Terdengar bullshit buat kamu yang skeptis, tapi percayalah, it's work. Kalau kamu baca buku Psychology of Money, semua isi bukunya hampir 80% bahas tentang mindset uang. Karena mindset memang sepenting itu. Jadi ketika mindset, saya nggak akan miskin lagi sudah tertanam, maka alam bawah sadar kamu akan selalu berpikir dan menimbang-nimbang ketika dihadapkan sesuatu. Seperti, apa pilihan ini akan membuat kita miskin atau malah bikin kita jadi kaya? Well, kita harus tahu satu hal. Kalau mau sukses secara finansial, selalu pikirkan untuk rencana keuangan jangka panjang. Seperti mulai berinvestasi, menyisihkan uang untuk dana darurat dan tabungan hari tua. Memang akan terasa berat prosesnya, tapi kamu gak perlu khawatir lagi ketika krisis 2023 benar-benar akan terjadi atau ketika nanti kamu sudah mulai menua, semua sudah disiapkan. Kedua, list down apa aja yang bikin uang kamu habis, terutama apa aja yang jadi sumber penghasilan kamu. Kamu bisa tulis nih sedetail-detailnya. Misal, dengan nge-breakdown penghasilan dari gaji ataupun bisnis kamu setiap bulan, dan kamu bisa mengira-ngira berapa penghasilan kamu dalam 1 tahun. Terus, jangan lupa untuk hitung pendapatan kamu dari bonus atau tunjangan yang kamu dapatkan. Setelah itu, kamu bisa menghitung biaya keperluan hidup, kayak keperluan perbaikan dan perawatan rumah, ongkos atau biaya transportasi, asuransi, serta kebutuhan untuk melengkapi gaya hidup dan hobi kamu. Ketiga, jangan terjebak dalam godaan pay later. Kamu inget-inget kalau pakai pay later itu pas lagi ngapain sih? Kebanyakan orang pakai pay later itu ketika saldo di ATM udah krik-krik alias nol, atau isi dompetmu teriak-teriak minta diisi. Tapi, gak jarang juga orang pakai pay later karena males nih isi saldo ke aplikasi tersebut. Misal mau beli makan A,
atau mau ke daerah Sudirman. Nah, saldo di aplikasi kosong nih, jadi biar cepet pay later aja dulu. Ada yang begini, kita semua pasti pernah. Bagai serigala berbulu domba, pay later yang kelihatannya bantu pengguna justru membuat kantong kamu bolong di akhir bulan. Gaji yang kamu dapatin dari 9 to 5 justru habis untuk membayar tagihan pay later kamu. Apalagi kalau kamu bablas gunainnya. Jangan tergoda dengan hal seperti ini. Jika kamu ingin merasakan uangmu nggak kepotong di akhir bulan, kamu punya 3 pilihan. Pertama, tambah jumlah income kamu, terus seimbangin dengan mencatat biaya pengeluaran dengan baik. Kedua, kurangin kebutuhan kamu konsumtif yang dirasa nggak perlu. Ketiga, jangan males isi saldo aplikasi kamu untuk kebutuhan. Ingat, kebutuhan. Dengan melakukan 3 hal di atas dan menghindari pay later, kamu akan lebih kaya. Keempat, menambah extra income. Kalau kata Pak Ridwan Kamil, hobi paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Coba pikirin bidang apa yang kamu rasa nih kamu unggul di sana. Contoh aja, kamu pintar dan senang banget desain. Kamu bisa jual hasil desain atau tunjukin portofolio kamu di banyak situs freelance, LinkedIn, atau di website kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa udah jago di bidang itu, kamu bisa jual lagi, misal jadi produk informasi, bisa jadi e-course, buku, workshop buat ngajarin pemula-pemula di bawah kamu. Nah, ini cuma secuil cara yang tepat buat bangun extra income kamu. Karena ketika udah bekerja sesuai passion, kamu gak akan merasa namanya kerja, tapi uang akan ngalir ke ATM kamu. Tapi gimana kalau kamu gak punya passion? Kamu bisa cari value lain yang seenggaknya kamu itu seneng jalaninnya. Misal mau jualan, coba pikirin, apa produk yang kamu suka pakai? Brandnya apa? Kamu bisa mulai sebagai reseller, berikan penawaran tambahan yang dapat membuatmu mendapatkan hasil lebih. Kalau kamu mau skip step ini juga nggak masalah, asal kamu disiplin dan mampu mengontrol pengeluaran. Karena jalan keluar untuk masalah keuangan adalah uang. 5. Bekerja sama dalam suatu bisnis. Pernah dengar pepatah ini nggak? Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Ketika bisnis, usahakan kamu jangan sendirian. Kenapa? Bukannya akan lebih cepat. Gini, bisnis itu kan jangka panjang. Kalau kamu sendiri dan kamu nggak tahu harus gimana, mulai dari mana, otomatis kamu akan ngeblank jika dihadapkan dengan suatu masalah di bisnis. Apalagi kalau kamu pemula ya. Tapi kalau kamu punya partner, kamu akan banyak ide dari berbagai pemikiran yang berbeda. Dan itu akan menghasilkan perencanaan yang matang dan bagus untuk jangka panjang. 6. Investasi membantu membayar tagihanmu. Dengan menerapkan habit ini, kamu bisa tahu berapa uang yang bisa kamu investasikan ke dalam sebuah bisnis, di mana nantinya pendapatan dari bisnis bisa untuk bayar tagihan. 7. Mulai membeli aset dan buat asetmu menghasilkan uang. Kamu bisa membeli rumah hanya dengan membayar 20% dari harga. Sisanya bisa kamu cicil. Kamu bisa menyewakan rumah tersebut dan menghasilkan uang dari sana. Atau kalau kamu belum punya properti, balik lagi ke passion tadi. Kamu bisa menjual desainmu, bermain saham, dan berjualan online. Itu semua merupakan aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang untukmu. 8. Gunakan gajimu untuk menaikkan value aset. Sisihkan sebagian gaji kamu untuk menaikkan nilai aset yang kamu miliki. Contoh nih, aset kamu adalah rumah. Kamu bisa memperbaiki atap, mengecat dinding rumah, atau memperindah taman. Atau jika asetmu adalah berjualan online, kamu bisa membuat desain produk lebih menarik, ataupun menaikkan budget iklanmu. 9. Manfaatkan kesempatan untuk menginvestasikan uangmu ke dalam aset yang akan terus berkembang. Ada banyak investasi yang bisa kamu gunakan loh. Bahkan gak sedikit juga aplikasi saham yang menawarkan berbagai produk. Kamu tinggal menginvestasikan sebagai gaji kamu. Misal kalau untuk jangka pendek, kamu bisa investasikan uangmu ke dalam reksadana, pasar uang. Setiap harinya uang kamu akan terus bertambah dengan sendirinya.
Atau untuk jangka panjang, kamu bisa main di kripto, saham, dan lain-lain. 10. Jangan takut investasi untuk mendapat ilmu. Benjamin Franklin pernah berkata, investasi dalam pengetahuan akan menghasilkan bunga terbaik. Maksudnya, kamu bisa menambah value diri kamu dengan pengetahuan. Bisa beli e-course, workshop, atau baca buku dari ahli bidang yang kamu sukai. Dengan belajar dari ahlinya, jatah gagalmu akan berkurang karena belajar dari pengalaman yang mereka miliki. Dari pengalaman yang kamu ikuti itu, kamu tinggal ngembangin sistemmu secara cepat tanpa harus trial error. Ke-11, kamu kerja untuk membeli aset. Aset akan membuatmu senang. Kebanyakan orang mengira ketika mereka mempunyai penghasilan, mereka merasa penghasilan tersebut dapat dihabiskan untuk membeli semua keinginan. Apalagi jika kamu berada dalam fase gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang tanpa kamu sadari membuat dirimu jauh lebih boros hanya biar nggak ketinggalan zaman. Entah itu ikutan tren makanan, fashion, gadget, dan lainnya. Pesan yang harus selalu diingat adalah, cuma karena kamu punya uang, bukan berarti kamu mampu beli ya. Kalau kita mengikuti jejak kaum kapitalis daripada hambur-hamburkan uang buat beli champagne, mereka lebih milih minum air mineral sampai merasa mereka mampu beli champagne kapanpun mereka mau. So, ketika kamu pengen beli apa yang kamu inginkan, coba tanya lagi. Kalau beli ini, kita bayarnya itu pakai waktu atau pakai aset yang kita punya? Kalau aset kamu nggak menghasilkan cukup uang buat beli keinginan kamu, itu tandanya kamu harus bayar pakai waktu alias kerja. Dan itu cukup melelahkan bukan? Sampai kapan kita harus bekerja untuk membeli keinginan kita? Ke-12, temukan peluang dan manfaatkan. Banyak orang yang suka skip bagian ini, nggak melek ketika melihat peluang. Misal tentang fenomena NFT, Bitcoin yang viral untuk datengin income dalam jumlah yang besar. Kalau kita melek sejak dulu dan ikut kursus bagaimana mengelola Bitcoin dan mulai investasinya sejak pertama kali dibuka, pastinya sekarang kita sedang menikmati hasil yang sudah kita pelajari dari kursus Bitcoin tempo dulu. So, sekarang selalu coba cari peluang yang bikin untung. 13. Investasikanlah kembali keuntunganmu agar aset bertumbuh. Ketika bisnis, keuntungan kamu jangan langsung kamu belanjain ini dan itu. Selalu putar lagi dan investasikan kembali ke dalam bisnis kamu. Entah untuk scale up iklan kamu, beli hal-hal yang untuk bikin bisnis kamu grow, dan lain sebagainya. Semakin banyak uang yang kamu investasikan, semakin cepat kamu akan capai titik stabil keuangan tersebut. 14. Gaji naik sama dengan lifestyle meningkat. Big no. Inilah alasan orang kaya kembali jadi miskin, gaji naik, lifestyle meningkat. Selalu lawan keinginan kamu untuk upgrade lifestyle. Meskipun kamu tahu nih, kamu mampu beli ini. Sekali lagi, jangan menuruti keinginan itu ya. Selalu hidup di bawah jauh kemampuan kamu. Dan ingat, jangan biarkan dirimu tergoda untuk menunjukkan siapa dirimu ke banyak orang. Uang yang kamu hasilkan bukan untuk membuat orang mengakuimu. Stay humble until you make it. 15. Ulangi semua langkah sampai aset kamu berkembang lebih dari pendapatanmu. Katanya perlu komitmen hingga 7 tahun untuk transisi dari yang biasa-biasa aja menjadi bebas finansial. Di mana kebebasan finansial berarti kamu bisa resign dari pekerjaan kamu besok dan kamu bisa hidup dari hasil yang telah kamu lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, kamu bisa bebas memikirkan uang dan uang yang akan bekerja untuk kamu. Tidak ada pil ajaib untuk bisa cepat secara instan. Itu hanyalah scam atau penipuan. Dan ketika kamu bangun kekayaan, kamu pasti akan merasa jenuh. Tapi balik lagi, semua merupakan bagian dari proses. Ada sedikit tips nih, kalau lagi jenuh, coba bayangkan. Nanti di masa depan kamu punya keluarga yang harmonis, punya rumah, punya 2 mobil, dan berlibur tanpa lihat harga tiket pesawat, pendidikan anak, dan kesehatan kamu terjamin. So, dari 15 step di atas, yang mana yang menurut kamu itu sulit untuk kamu jalani? Coba komen di bawah ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like jika kamu suka, subscribe sebagai tanda dukungan kamu untuk channel kali ini. Dan yang terakhir, bagikan ke teman-temanmu yang selalu nanya kapan kaya.